Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih podcast KPU Provinsi Maluku Utara, hadir lagi di hadapan teman pemilih. Dan kali ini kita masih dengan tema Gen Z ya. Dan tema Gen Z ini kita akan membahas apa? Dan pastinya kita sudah punya tema yang disediakan untuk narasumber kita. Lalu narasumber siapa yang akan kita undang ya pada hari ini? Mereka sudah hadir di podcast, ada adik-adik kita dari SMA Negeri 8 Kota Ternate. Siapakah dia? Sebelum saya menyebut siapa yang hadir, kita punya tema kali ini adalah soal peran Gen Z dalam membangun politik transparan. Dan inilah dia, ada Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 8 dan juga Sekretaris OSIS SMA Negeri 8. Teman pemilih, Wakil Ketua OSIS ini adalah Wahyu Fazar Estianto, dan juga dari Sekretaris OSIS sudah hadir ada Sabira Mauriza Sutanuda. Disapa dulu teman pemilih. Hai. Oke, teman pemilih, soal tema kita ya terkait dengan peran Gen Z dalam membangun politik transparan. Kenapa mereka harus punya tema seperti ini? Karena kita tahu teman pemilih bahwa politik transparan itu sangat penting, bukan hanya untuk orang dewasa, tapi juga untuk pemilih pemula dan yang akan nanti juga punya hak memilih. Nah, Gen Z juga apalagi punya peran penting untuk bisa memahami apa saja sih politik transparan itu. Langsung saja saya akan bertanya-tanya soal pengalaman mereka, apa saja yang mereka ketahui soal politik transparan, dan mereka akan berbagi ya soal pengalaman-pengalaman mereka ke teman pemilih. Langsung saja. Halo Wahyu. Halo Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Safira apa kabar? Alhamdulillah baik Ya, juga. nampak cerah nih ya. Baik, Wahyu selaku Wakil Ketua OSIS. Kita juga berharap ya adik-adik ini juga punya sebuah pengalaman yang bisa dibagi juga ya untuk teman pemilih di luar sana atau Gen Z yang sedang menonton sekarang. Baik, Wahyu ya, soal tema kita peran Gen Z dalam membangun politik transparan. Tapi saya ingin tahu dulu nih, apa sih yang Wahyu pahami soal transparansi? Transparansi menurut saya itu sebuah keterbukaan, yaitu informasi yang tidak ditutup-tutupi oleh oknum atau pihak yang Tertentu. ya Oke. yang harusnya itu dibuka. Baik, Safira, soal transparansi apa sih yang Eh, Safira pahami? Kalau menurut Safira gak jauh beda sih sama Wahyu. Pastinya tentang keterbukaan, kayak itu keterbukaan informasi ataupun keterbukaan, mungkin ada beberapa dana-dana yang mungkin harus dikeluarkan atau gimana, dan gak buat beberapa orang lainnya tuh harus bertanya-tanya gitu. Jadi harus terbuka semuanya. Baik, jadi karena transparansi itu akan menimbulkan rasa keadilan, kejujuran, pokoknya hal-hal baik itu selalu mengikutinya ya karena faktor transparansi atau keterbukaan. Apalagi kita berada di era teknologi nih yang betul-betul segala hal itu bisa dilihat begitu ya, transparansi, informasi ya, edukasi. Baik, Wahyu, soal apa sih yang Wahyu pahami kalau misalnya Wahyu kan waktu itu OSIS pernah punya pengalaman ikut menjadi salah satu kandidat juga ya dengan ketua OSISnya berpasangan. Apa yang Wahyu pahami soal politik transparan uh, dalam suasana pemilihan OSIS di sekolah? Kalau yang saya pahami soal politik transparan dalam pemilihan OSIS di sekolah, yaitu tentunya sebelum yang pertama-tama ketika kita mendaftar, itu kan yang ngurusnya MPK tuh kakak. Nah, jadi mungkin dari MPK tuh bisa membuka soal informasi ada pendaftaran ini, terus setelah ada beberapa kandidat yang mendaftar, mungkin dari situ juga MPK juga bisa menyuarakan ke teman-teman yang lain juga bahwa akan ada nanti kandidat-kandidat ini akan mencalonkan diri. Terus ketika masuk di wawancara juga mungkin dari teman-teman MPK juga mungkin waktu itu yang saya tahu tuh mereka kayak mengasih informasi di teman-teman bahwa kalau wawancara pemilihan kandidat ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini udah dilakukan gitu. Itu menurut saya juga salah satu transparansi dalam memilih gitu Oke, dalam pemilihan OSIS ya. Baik, itu juga masuk dalam politik transparansi. Nah, kalau dari Safira sendiri memahami ya selaku sekretaris OSIS soal politik transparansi di dalam dinamika sekolah khususnya dalam pemilihan OSIS itu seperti apa? Waktu itu Safira kan juga sama kayak Wahyu ikut pencalonan juga. Nah, sama juga sih, pastinya dikasih informasi dari awal, terus dikasih tahu kandidat-kandidatnya. Sama pas wawancaranya, itu tuh bukan cuman berdua atau bertiga gitu, tapi itu rame. Jadi bisa dilihat juga sama banyak orang. Terus ada sesi debat.
debat itu antara kandidat-kandidat. Kita tuh ada 3 kandidat. Jadi debatnya tuh di lapangan sama semua murid SMA Negeri 8. Jadi mereka bisa lihat cara kita debat. Terus dari debat itu juga bisa mereka mungkin bisa menentukan pilihan mereka. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Oke, jadi dengan metode juga Iya. tadi ya, dengan Iya. debat secara terbuka itu juga bagian ya, Iya. politik transparansi sehingga orang bisa lihat, wah si Wahyu bagus nih, Iya. Sabira juga bagus nih, jadi dilema kan mau pilih siapa. Tapi dari situlah muncul sebuah pemahaman edukasi bahwa transparansi Iya, politik iya. di situ ya. Oke, nah Wahyu sendiri kalau sistem sekarang, saya zaman sekolah dulu kan juga ada tuh pemain-pemain OSIS, tapi kan belum ada tuh TikTok ya zaman-zaman itu, iya. belum segong sekarang Iya, kan. iya. Instagram yang belum paham lagi kayak wah, Facebook aja nanti juga kalau. Nah sekarang Wahyu sama Zafira itu kan lagi ada tuh dalam abad Gen Z sekarang ya. Bagaimana sih memanfaatkan teknologi TikTok, Instagram atau X ya aplikasi untuk sekedar memberikan informasi gitu, promosi diri gitu. Menurut Wahyu dan Zafira itu sebagus apa sih sosial media sekarang untuk ajang promosi atau ajang publikasi gitu? Kalau dari saya sih waktu kemarin pemilihan OSIS tentunya sosial media juga sangat bermanfaat bagi saya. Karena kan kami itu kan ada kampanye juga Kak. Oke. Jadi kami tuh bisa kampanye lewat sosial media, kami kasih tahu apa visi misi kami, apa harapan kami untuk sekolah ini, apa yang akan kami bangun di sekolah ini. Oke. Tahu ya kurang lebih seperti itulah. Sangat membantu Iya, ya. iya. Kalau Zafira sendiri bagaimana? Sama juga sih, terus emang syarat pemilihan tuh harus posting video visi misi gitu di Instagram. Nah, jadi dari video itu tuh kita beberapa kandidat tuh juga ngerasa apa ya, saingnya tuh semakin kuat gitu di Oke. postingan itu. Jadi kayak selalu lihat like atau share Oke. berapa banyak itu. Terus dari editan videonya, jadi tuh membantu banget sih. Dan mungkin ada beberapa adik kelas mungkin yang belum tahu kita, tapi mereka bisa tahu dari Oke, video siap. yang diposting itu. Jadi di laman sosial medianya khusus untuk OSIS SMA 8 gitu. Iya, iya. Iya. Oke, di tag begitu mungkin Iya, ya, iya. ditandai. Aku tag kamu ya, tag kamu ya. Oke, apakah menurut Wahyu dan Zafira dari jumlah like atau share itu juga punya pengaruh terhadap kontestasi pemilihan OSIS? Pastinya pengaruh? sih, Iya, pengaruh pasti. banget. Apa sih pengaruhnya? Karena dari situ mungkin kita bisa lihat juga seberapa banyak pendukung kita Iya, bisa Gitu. bisa memastikan gitu. Ada presentasi begitu Iya, ya? iya. Oke, baik. Ternyata sosial media itu punya peranan penting ya. Meski kita tidak mengenal secara Zafira secara langsung, Wahyu secara langsung, apalagi adik-adik ini Iya. takut nih adik-adik kelas. Tapi mereka kepo gitu ya. Ternyata punya pengaruh juga. Baik. Bagaimana sih kalau menurut Wahyu ya? Saya ke Iya. Wahyu dulu. Ada tidak misalnya ada suatu dinamika orang misinformasi di sekolah ataukah sejauh ini belum mendapatkan itu kayak salah informasi nih, kita harus bertanya ke siapa kalau misalnya dalam pemilihan OSIS, pernah tidak? Kalau untuk sejauh ini sih saya rasa belum ya. Oke. Kalau soal itu, ya. Zafira juga ya, Iya, belum ya? soalnya semuanya selalu diinfokan sedetail mungkin. Berarti yang hilaf-hilaf itu belum ada Belum ya? ada. Semoga nggak Alhamdulillah. ada depannya, Kak. Oke, baik. Menurut Wahyu sendiri, misinformasi itu seberapa bahaya gitu? Kalau misalnya orang salah informasi mengenai apa soal pemilihan OSIS ataukah mengenai perform individu-individu ini yang mencalonkan diri, seberapa bahayanya? Tentunya menurut saya sangat bahaya sih Kak, karena dari misinformasi itu juga bisa tentunya memberikan dampak bagi kami dan juga bagi mereka juga sendiri Kak. Oke. Karena dari situ kan kayak nantinya mungkin bisa jadi ya Oke. timbul fitnah-fitnah yang Oke. enggak buat kita, contohnya kayak gitu sih Kak. Baik, jadi sangat menjauhi ya. Iya. begitu. Iya, iya. Oke, di saat pemilihan OSIS kemarin di sekolah, baik Zafira maupun Wahyu, apakah KPU provinsi atau KPU kabupaten kota punya sumbangsi tidak, misalnya memberikan alat kelengkapan untuk digunakan atau Kemarin sih ada Kak, Apa? itu yang kotak buat bilik iya, bilik suara suara itu ya, dipakaikan. dipakai. Selain bilik suara apa lagi?
Mungkin Alat coblos mungkin? alat coblos ya, seluruh Oke. kayaknya alat Kayaknya coblos. seluruh Ya. alat Oh, coblosnya kelengkapan ada. logistik Kelengkapannya. untuk pemilihan. Iya, Ya, soalnya ada berarti KPU-nya. oke, berarti menurut Wahyu dan Safira sendiri, apakah KPU provinsi dan KPU kabupaten KPU Kota Targa sudah sangat cukup atau sudah sangat puas nih memberikan bantuan untuk setiap pemilihan OSIS di sekolah? Udah sih. Udah sih Kak. Tapi kalau bisa mungkin di-upgrade ya. Soalnya itu kan Oke. kayaknya udah lama ya, tapi Oke. alhamdulillahnya masih jadi, Oke. terus masih dipakai. Oke, Ya. berarti ke depan di-upgrade Bisa lagi. di-upgrade ya. lagi. Oke, baiklah. Baik, kita ingin tahu juga nih kalau Wahyu dan Safira soal eh, bagaimana sih soal gerakan politik anak muda sekarang yang Wahyu dan Safira pahami. Jadi kayak pemilu kemarin, pemilu presiden kan belum ikut tuh, Iya. pilkada juga belum ikut. Iya. Tapi anak-anak muda tuh gencar gitu Iya, untuk iya, mendiskusikan, apalagi yang pemilihan gubernur Iya, dan iya. sebagainya, pemilihan wali kota. Bagaimana sih Wahyu dan Safira melihat ini Wahyu? Kalau dari saya sih mungkin sangat baik ya Kak, walaupun kami belum memilih, tapi saya rasa pembahasan ini juga nggak apa-apa sih kalau mau kita bahas. Oke. Soalnya ini juga kan pilihan kami untuk calon gubernur atau bupati atau wali kota, itu juga sangat berdampak juga buat masa depan kami, Oke. masa depan daerah yang kami tinggal. Jadi kalau saya rasa untuk membahas hal itu nggak apa-apa sih, oke-oke aja sih. Jadi yang penting melek politik, Iya, iya. ya paham. Iya, iya. Jadi ditanya siapa sih calon gubernurnya, tahu. Iya. Siapa sih calon wali kotanya, tahu. Jadi melek ya. Iya. Jangan sampai pas ditanya nggak tahu siapa siapa calon kita. Nah itu yang dimaksud dengan politik transparansi, sehingga KPU mau baik itu dari pusat sampai ke daerah terus mengupayakan sosialisasi biar adik-adik Gen Z ini tahu gitu kan, dan kita sasar tuh sekolah-sekolah termasuk sekolah kalian loh. Baik, selanjutnya Safira sendiri sebagai perempuan nih, ya, apalagi calon kita kemarin juga ada perempuan ya. Safira punya perasaan kayak gimana melihat perbandingan yang sebelum-sebelumnya tuh semua laki-laki kan, ini di pilkada kemarin juga ada perempuan. Sebagai seorang perempuan yang juga punya jiwa kepemimpinan, perasaannya kayak gimana sih? Pastinya bangga banget sih, kayak akhirnya ada yang ngebuktiin kalau perempuan tuh juga bisa gitu, nggak cuman laki-laki terus. Awas ya. Jadi pas lihat itu, apalagi pas tahu menang, itu tuh alhamdulillah banget. Apalagi sistem kerjanya tuh bagus banget, emang bisa dilihat semua masyarakat kayaknya ya, sangat bagus. Itu namanya transparansi ya. Jadi membuktikan segala janji-janji dan dibuktikan, ditontonkan gitu ya. Akun-akun sosial media itu juga sudah punya pengaruh. Transparansi juga baik. Berarti menurut Safira perempuan juga punya jiwa untuk memimpin juga ya. Pastinya dong. Oke. Wahyu awas ya. Oke. Menurut Wahyu sendiri ya, soal politik transparansi tidak hanya sekolah, di lingkungan Wahyu tempat Wahyu tinggal juga gimana? Saya rasa mungkin saya belum tahu, atau yang sekedar saya tahu aja mungkin lumayan transparan ya Kak. Kayak mungkin saya rasa kayak politik transparansi itu dari hal kecil, kayak contohnya dikasih tahu berapa pemilih hari ini dan berapa jumlah suara juga, itu mungkin salah satu transparansi ya Kak. Jadi saya rasa mungkin yang saya tahu tuh mungkin lumayan transparansi, walaupun di dalamnya mungkin saya kurang tahu ya Kak. Baik. Jadi dengan informasi yang didapat ya, apalagi sosial media penyelenggara seperti KPU maupun Bawaslu itu sudah memberikan efek ya, dampak juga supaya adik-adik seperti Wahyu, Safira dan teman-teman Gen Z di luar sana paham dan mengetahui informasi-informasi ya terkait berapa calon, berapakah jumlah pemilih laki-laki maupun perempuan ya, seperti itu. Ya, luar biasa. Ini waktunya semakin jalan tapi kok merasa kayak senang aja gitu ya. Baik, selanjutnya ke depan kalau Wahyu dan Safira sudah punya hak memilih, diberikan kartu undangan untuk memilih, senang atau tidak nih? Senang banget pasti. Intinya kalau saya sih senang banget sih Kak, karena ini mungkin pengalaman pertama saya, dan saya sangat excited. Dan juga pilihan kami atau pilihan saya dan Safira mungkin ketika nanti itu juga mungkin salah satu bentuk kayak masa depan kami juga gitu Kak. Pilihan kami juga masa depan kami, masa depan daerah kami juga. Semoga, kami berharap sih semoga kedepannya tuh para yang calon-calonnya tuh mungkin semakin oke lagi, semakin bagus lagi, sehingga bisa memajukan daerah kami. Baik, Safira gimana? Saat punya
kartu undangan, dikasih kertas undangan untuk memilih. Sesemangat apa sih Safira nanti ke depan? Pastinya semangat banget, soalnya orang-orang di rumah semuanya kan juga udah ikut pemilihan ya. Jadi tiap pemilihan tuh pastinya cuma Safira sendiri yang di rumah, semuanya tuh pergi. Jadi kalau dapat pastinya semangat banget buat bisa kasih suara juga untuk daerah kita ataupun Indonesia ya. Untuk Oke, baik. Jadi pure pengabdian gitu Iya. ya. Nah, kalau Wahyu pada saat pemilihan kemarin Wahyu di mana? Daerah mana? Di sini Ternate. Iya, di Ternate, Kak. Safira juga. Safira. Gimana? Di kelurahan apa? Di Gameyo. Gamayu. Kalau Safira Safira di Soa. bagaimana suasana saat pemilihan kemarin? Meski tidak ikut memilih ya. Bagaimana? Tapi euforinya itu sangat-sangat seru, Kak. Oke. Waktu presiden maupun ketika gubernur atau wali Oke. kota juga. Saya rasa seru, yang paling seru sih ketika mungkin perhitungan suara gitu, Kak. Kan Iya, masing-masing Ikut penduduk ya, kan, update terus ya tiap menit. Iya, iya, Safira iya. gimana? Iya, sama juga. Terus kan di tempat tinggal Safira kan kayak ada grup gitu. Oke. Jadi di situ tuh selalu diupdate gitu suara-suaranya. Jadi ikut excited juga mau lihat Oke. yang menang siapa gitu. Oke ya, meski baru dalam Iya. tahap perhitungan Iya. suara ya. Oke, baik. Aduh, kita sudah mau masuk di sesi terakhir ya, tidak Aduh. disangka Mbak Wahyu. Iya. Harapan ke depan. Tapi sebelum kita masuk sesi terakhir, cita-cita Wahyu apa sih setelah? Kalau saya ingin jadi produser film. Wow, kenapa ada minat di sana ya? Iya, ada minat, Kak. Emang di sekolah suka aktif itu? Suka sih, Kak. Lumayan suka video, Oke, lumayan suka foto nanti kalau juga. butuh aktor aktris tambahan, Oh, boleh, film boleh, atau boleh, apa boleh. ya, kita siap ya. Tapi malu kita ada kok. Oh, boleh. Oke. Kalau Safira apa cita-citanya? Kalau Safira sih insya Allah pengennya masuk di stan biar pokoknya di bagian keuangan lah, soalnya Oke. lumayan suka. Hitung-hitung Hitung gitu uang. ya. Hitung-hitung ya. Iya. Yang penting kan hitung-hitung kekurangannya. Oke, kita mau sesi terakhir. Harapan Wahyu sebagai anak muda agar bisa ikut dalam berpolitik, tapi politik yang sehat, yang transparan ke depan seperti apa? Kedepannya mungkin yang saya harap semoga yang pertama-tama dulu itu mungkin dalam ketika pemilihan itu adanya keadilan gitu, Kak. Terus untuk anak muda yang mau berpolitik sih gak apa-apa sih, Kak, kalau menurut Oke. saya. Yang penting dianya siap, wawasan yang dia punya juga siap, pengetahuan yang dia punya juga siap. Selagi bertanggung jawab sih bisa-bisa aja sih, Kak. Oke, Safira gimana? Kurang lebih sama kayak Wahyu, yang pastinya terutama buat Gen Z ya di luar sana, kan ini Gen Z juga sebagai penerus nantinya. Jadi semoga di kedepannya mungkin bisa lebih apa ya, berpikiran yang jernih dulu deh biar nggak terjadi gimana-gimana. Nah terus kalau mau menyuarakan juga oke banget, pastinya alhamdulillah banget, tapi bisa tahu informasi yang kejelasannya dulu biar nggak ada misinformasi, terus bisa tahu batasannya juga, nggak yang kayak kemarin yang demo besar-besaran Oke, itu oke. kan banyak yang Misinformasi. iya Oke, misinformasi. supaya tidak termakan hoax Iya, ya, seperti benar. itu. Oke, tepuk tangan dulu. Baik, teman family, kita sudah berada di akhir dari podcast bersama dengan adik-adik dari OSIS SMA Negeri 8 Kota Ternate. Ada Wahyu selaku Wakil Ketua OSIS dan juga Safira selaku Sekretaris OSIS. Senang banget ya bisa bertemu dengan kalian berdua. Kita berdiskusi ringan santai ya soal tema kita, peran Gen Z dalam membangun politik transparan. Semoga dengan kehadiran Wahyu dan juga Safira ini bisa memberikan sedikit informasi, edukasi, dan pemahaman kepada teman-teman pemilih di luar sana, khususnya Gen Z yang ingin tahu lebih jauh lagi soal apa sih politik transparansi itu ya, karena sebenarnya politik bukan hanya soal orang dewasa saja. Iya, Anak-anak muda, Gen Z juga harus melek politik, karena dalam pemilihan OSIS ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kayak kita voting dan lain Iya. sebagainya, berdiskusi itu juga bagian dari politik sebenarnya, karena memberikan edukasi dan pencerahan. Baiklah, akhirnya saya Sri Waini Tamrin pamit undur diri dari teman pemilih, ada juga Wahyu pamit, Zabira juga pamit. Semoga kita akan bertemu lagi di podcast dengan tema-tema yang lain dan narasumber yang lain yang juga kita undang khusus untuk hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Syukur dafu.